Record ya. Baik, izin mulai ya Pak Bowo ya dan Bapak Ibu sekalian. Panggi siap, Panggi. Siap Pak, siap. Ya, Bismillah. Bismillah. Berdoa dulu semuanya. Belum berdoa. Baik, saya mulai ya. Baik. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Halo. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Alhamdulillah pagi ini semuanya ceria, pada cerah-cerah mukanya ya. Sudah pada mandi semua? Saya yakin Sudah, Pak. Ya, sudah pada siap mengikuti pembelajaran Bapak pada pagi hari ini? Siap, Pak. Oke, kalau gitu Bapak coba minta yang pakai jilbab dia jilbabnya dirapihin dulu, yang mukanya dirapihin lagi, make-up-nya mungkin. Nah, ya, yang pakai yang rambutnya belum disisir silakan disisir terlebih dahulu. Yang kameranya belum di-on kan, silakan di-on cam kan dulu kameranya. Sudah semua? Sudah siap? Sudah siap mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap-siap. Baik. Coba untuk hari ini, kemarin kan sudah ya Yopik yang pimpin doa. Hari ini Bapak pengen Devi deh yang pimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Devi, ayo. Ya, Pak. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam Devi, jangan lupa. Oh, iya. Beri Lupa ya. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devi lupa ya, setiap habis doa, Ya, maaf ya, salam Pak. dulu Devi. Ya, baik. Ya, untuk sebelumnya Bapak mau cek dulu deh kehadiran. Kira-kira hadir semua nggak hari ini ya? Rita sudah hadir. Geri Rita udah masuk, Pak, kemarin, sudah Pak. semua ya? Sudah semua hadir ya? Alhamdulillah, berarti hari ini anak-anak Bapak sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bentar ya. Bapak share dulu PPT-nya. Oke. Sudah terlihat PPT-nya dari Bapak? Sudah, Pak. Ya. Sudah, fotonya sudah Sudah, terlihat. Pak. Itu foto siapa, Pak? Itu foto anak Bapak ya, Pak ya? Dicek dulu yuk. Foto anak Lihat. Bapak ya? Ya, selamat datang ya kembali di pelajaran Bapak Produk Kreatif dan Kewirausahaan ya. Bapak tanya dulu kabarnya gimana kabarnya hari ini? Semuanya pada sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Nah, kira-kira ini foto siapa nih? Foto siapa ya? Bapak ya, Pak ya. Anak Bapak ya, Pak? Anak Bapak kayaknya, Pak. Ini foto Bapak waktu Bapak. masih Enggak ya, ikut PPG tahun lalu. Iya, sekarang beda. Masih muda banget ya, Pak ya? Iya, betul. Bapak belum kumisan ya, Pak? Belum. Kumisnya betul. belum tumbuh ya, Pak? Iya, masih muda itu. Baik anak-anak semua, untuk memberikan waktu, ya Bapak juga nggak akan lama nih masuk kelas, ada keperluan. Ya, kita pagi hari ini biar semangat belajarnya, Bapak kasih briefing dulu ya. Nanti ketika Bapak bilang tepuk pagi, kalian teriak, wah gitu ya. Tepuk siang, tepuk sekali. Tepuk sore, tepuk 2 kali. Dan tepuk malam, seperti itu ya. Paham? Paham, Oke, Pak. yuk kita laksanakan. 1, 2, 3. Tepuk pagi. Wah. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, ini tepuk tangan semua untuk kalian semua. Yang mudah-mudahan dengan speaking ini kita di pelajaran hari ini semakin semangat dan semakin fokus mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan ya. Baik. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih sebelum masuk ke materi hari ini. Kira-kira ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu, pertemuan sebelumnya? Kita membahas tentang sikap dan karakteristik wirausahawan. Nah, coba Bapak pengen tanya sama Agus. Agus masih ingat nggak?
Ingat Pak, Ada apa aja, Gus? Sebagai sikap wirausahawan apa wirausahawan aja? itu pantang menyerah Pantang Pak, menyerah, berani apalagi mengambil resiko. berani mengambil resiko. Cukup Berani 2 mengambil saja. resiko. Oke, cukup 2. Oke, terima kasih. Terima kasih Agus. Satu lagi coba Rizka. Apalagi Rizka, sikap dan karakteristik wirausahawan. Kreatif masuk nggak, Pak? Kreatif masuk dong. Apalagi? Iya, Pak, kreatif. Kreatif ya, baik. Baik, give applause dulu ya. Beri tepuk tangan untuk Agus dan Rizka yang masih mengingat pelajaran pada minggu sebelumnya. Baik. Nah, pada hari ini Bapak ingin menayangkan video dulu. Ya, menayangkan video. Setelah itu kalian mengamati video yang Bapak berikan ini dengan pertanyaan, menjawab pertanyaan yang Bapak berikan pada LKPD. Ya, Bapak sudah berikan tuh LKPD-nya di Google Classroom. Dicek ya, ada 3 pertanyaan di situ. Sebentar. Nah, yuk. Tonton bersama-sama videonya ya. Bentar ya, suaranya biar terdengar. Iya. Suaranya masuk. Ada Pak. Nonton ya. Jadi ini adalah Sebagai titik Kota temu tua. berbagai unsur pariwisata di Dekat dengan sekolah Jakarta, kita kebetulan. Kota Tua menjadi kawasan yang mempunyai daya tarik besar. Pemprov DKI Jakarta menata kawasan Kota Tua untuk menghadirkan kenyamanan dan pengalaman menarik berwisata sejarah di Jakarta. Kolaborasi penataan kawasan Kota Tua dilakukan dengan memperhatikan berbagai akses dan kebutuhan masyarakat, seperti pembaruan signage, pedestrian yang semakin luas, serta penyediaan narasi sejarah yang lebih informatif. Selain itu, jaringan transportasi terintegrasi juga dihadirkan untuk mempermudah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kota Tua. Mudah-mudahan kalian semua sudah Banyaknya pernah ke kisah Kota Tua sejarah, ya. kearifan lokal, hingga warisan bangunan yang masih berdiri dari berbagai periode zaman menjadikan Kota Tua sebagai Perubahan yang destinasi terjadi wisata dalam Kota yang Tua. digemari Tadi oleh jalanan banyak untuk wisatawan domestik untuk maupun kendaraan, mancanegara. sekarang hanya untuk pejalan kaki anak-anak semua. Dengan kawasan low emission zone dan infrastruktur yang baik bagi pejalan kaki, kawasan Kota Tua memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk berperilaku wisata yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Di sini antara transportasi dari busway ke kereta dan lain-lain tuh sangat dimudahkan lah. Vibe-nya udah jadi kayak luar negeri ya, udah Suasananya apa ya, seperti luar negeri sangat katanya tertata tuh. lah. Vibes-nya. Dulu kan di sini ibaratnya masih banyak orang jualan dan semrawut lah. Di sini sekarang tuh udah cukup luas, nyaman, dan jauh merasa lebih aman sih kalau jalan di sini. Sebelumnya ribet ya, jalannya juga Ya. nggak begitu Tadi itu macet bagus, Kota Tua artinya teman-teman semua. ya asal aja pokoknya Mungkin ada jalannya yang pernah ya, juga lewat teratur, Kota Tua itu asal macet namanya luar juga biasa, bagus, keadaan bagus, panas, jadi kita gitu. jalan juga udah lega. Sekarang sudah gitu direvitalisasi. Perubahannya itu jadi Pemprov lebih ramah DKI. untuk pejalan kaki sih Mbak. Karena kan tadinya macet, terus banyak juga pedagang asongan kan di Ya, sini tambah ada gitu. lagi Jadi tuh nggak pedagang-pedagang tertata asongan dan di orang jadi pinggir-pinggir. susah gitu untuk jalan. Nantinya Jadi Pemprov agak DKI khawatir akan juga ya buat karena suatu macet spot banget kan. Nah sekarang untuk karena jadi UMKM selebar Jakarta. ini, jadi kita nggak khawatir gitu kalau mau jalan. Ya. Demikian ya videonya ya. Ya, kira-kira dari penayangan video tersebut ada yang sudah menjawab LKPD yang Bapak berikan? Nah, kayaknya cuma 3 pertanyaan kan tuh ya. Coba deh, Bapak mau tanya kepada Vero. Mana Vero hadir hari ini, Vero? Iya Pak, hadir. Vero lagi di kamar ya? Iya. Bapak tahu aja Pak. Ayo Vero, dijawab pertanyaan yang ada di LKPD. Coba nomor 1 apa pertanyaannya, Vero? Oke Pak, nomor 1 itu perubahan apa yang terjadi di kawasan Kota Tua? Ya, apa yang Vero lihat dari video tersebut?
Kota Tua sekarang dibuat lebih ramah untuk jalan kaki sama ditata lebih rapat. Ya, baik. Lanjut nomor 2 apa jawabannya, Vero? Nomor 2, daya tarik untuk wisatawan ya Pak ya. Ya. Di sini betul. banyak tempat wisata bersejarah Pak untuk Ya. di Kota Tua. Banyak ya, ada museum-museum di situ, museum BI, museum Indonesia, museum Fathahillah dan lain-lain sebagainya. Lanjut nomor 3. Nomor 3, apa yang bisa dikaitkan tentang perubahan kawasan Kota Tua dengan materi PKK? Ini bisa dikaitkan untuk peluang usaha mungkin ya Pak ya. Kenapa pulang usaha, Vero? Di sana kan banyak pengunjung tuh Pak. Iya, betul. Kita bisa Betul berjualan sekali. tuh. Wah, ini berarti jiwa karakteristik seorang wirausahawannya Vero sudah muncul nih. Dengan melihat video yang ramai seperti ini, maka muncul peluang usaha, peluang usaha, peluang usaha. Wah, luar biasa. Give applause dulu ya buat Vero. Give applause dulu, beri tepuk tangan. Iya. Nah, persis yang disampaikan oleh Vero tadi, bahwa ada peluang usaha di situ. Nah, maka pada pertemuan hari ini, pembelajaran kita adalah membahas tentang peluang usaha. Iya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya Bapak bacain dulu nih. Anak-anak semua nantinya akan mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini itu adalah, nah, anak-anak semua nanti menganalisis peluang usaha, lalu merencanakan produk usaha, ya, lalu memahami, tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian peluang usaha dan ciri peluang usaha yang baik, menganalisis sumber peluang usaha yang baik, menganalisis pendekatan analisis peluang usaha, melakukan pendekatan analisis peluang usaha, menentukan produk usaha yang akan dijalankan, dan terakhir melakukan perencanaan produk usaha. Ya, seperti itu ya. Baik, Bapak langsung aja masuk ke materi berikutnya. Ke slide berikutnya. Nah, coba Bapak mau minta tolong sama Barka. Coba Barka dibaca kira-kira apa aja nih yang kita pelajari pada pagi hari ini, Barka? Boleh, Pak. Ya, Nanti coba yang pertama dibaca. kita belajar tentang definisi peluang usaha. Ya, baik. Terus nanti belajar tentang ciri peluang usaha yang baik. Betul. Kemudian sumber peluang usaha. Iya. Terus nanti di materi keempat kita pendekatan analisis peluang usaha. Dan Ya, terakhir baru membuat perencanaan produk usaha, Iya. Pak. Terima kasih anak Bapak yang paling ganteng, Barka. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, Pak. Iya, semangat Barka. Baik, Bapak lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada peluang usaha. Ya, apa sih? Mungkin di benak kalian sering ya mendengar peluang usaha, peluang usaha, peluang usaha. Tapi secara pengertian apa sih peluang usaha? Coba Bapak mau tanya kepada Rita. Mana Rita? Rita mana Rita? Rita hadir nggak ya? Aku hadir. Oh, Rita hadir. Coba Rita masih ingat ya kira-kira peluang usaha itu apa sih menurut Rita? Kalau menurut aku peluang usaha itu adanya kesempatan. Pak. Adanya kesempatan. Ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu penghasilan. Ya, Keuntungan. oke. Keuntungan, betul ya. Ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari Rita. Baik, terima kasih Rita. Beri tepuk tangan dulu buat Rita yuk. Meskipun Rita sedang kurang sehat, tapi Rita tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Rita lekas sehat ya. Amin, makasih Pak. Nah, baik. Sekarang Bapak jelaskan peluang usaha itu adalah kesempatan ya. Sekali lagi, peluang usaha itu adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ada keuntungan pastinya ya. Ada uang, ada kekayaan di sana. Ya, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh seseorang tersebut di daerahnya, di lingkungannya masing-masing. Ya, seperti itu ya. Jadi peluang usaha intinya adalah kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan berupa keuntungan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Gitu. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Sekarang Bapak tanya coba, kira-kira di sini yang sudah memiliki usaha ada nggak? Saya, Pak. Barka ada. Barka apa peluang usahanya apa? Saya jual emping, Pak, sama orang Jualan tua emping. juga. Wah, keren banget. Emping itu sangat dipakai ya. Maksudnya digunain semua. Pada saat makan soto, makan apa, makannya pakai emping. Iya, Pak.
Rita juga setahu Bapak jualan makaroni ya, karena waktu itu Bapak pernah beli makaroninya, enak banget. Iya, luar biasa. Ya, beri tepuk tangan dulu ya buat Barka dan Rita yang sudah memiliki jiwa usaha, jiwa wirausaha yang bagus, sehingga meskipun masih duduk di bangku sekolah, sudah menjalankan usaha. Ya, baik. Bapak lanjut ya ke slide berikutnya. Ada ciri peluang usaha yang baik. Coba Bapak minta Yopik yuk dibacain yuk. Ya Pak, yang pertama itu bersifat orisinil. Ya. Yang kedua itu harus mendapat antisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Oke. Yang ketiga sesuai dengan minat. Ya. Yang keempat tingkat kelayakan usahanya teruji. Ya, baik. Yang kelima itu bersifat idenya kreatif. Ya, betul. Yang berikutnya ada keyakinan untuk mewujudkan, dan yang terakhir ada rasa senang saat menjalankannya. Iya, terima kasih Yopik. Bapak juga senang Yopik bersedia untuk membacakan slide dari Bapak ini ya. Terima kasih Yopik. Nah, Bapak pengen tanya sekarang kepada Barka sama Rita nih. Kira-kira usaha yang Barka sama Rita jalankan itu termasuk yang mana sih ciri-ciri peluang usaha yang baik ini? Apakah orisinil? Apakah ide kreatif? Apakah ada rasa senang dalam menjalankan? Yang mana kira-kira Rita dan Barka? Rasa senang menjalankan sesuai dengan minat, Pak. Rasa senang ya, sesuai dengan minat juga. Barka gimana Barka? Saya tingkat kelayakan usahanya teruji, Pak. Tingkat kelayakan usaha teruji, langsung pangan, ya? Pak. Oh, Iya. Mantap sekali, keren Barka dan Rita. Ya, dan di sini ada ciri peluang usaha yang baik adalah bersifat orisinil, ya, dan bersifat ide kreatif. Jadi harus berbeda dengan usaha lainnya dan harus orisinil gitu. Ada suatu kata pepatah dari Panji Pragiwaksono yang Bapak kutip adalah sedikit lebih beda ya, lebih baik katanya daripada sedikit lebih baik. Nah, jadi artinya apa? Dalam menjalankan sebuah usaha, kita harus beda sama orang lain. Jangan kita sama. Karena sedikit lebih beda, lebih baik katanya daripada sedikit lebih baik. Nah, mungkin nanti bisa menjadi acuan buat anak-anak Bapak semua dalam menjalankan sebuah usaha nantinya ya. Ya, terima kasih untuk Barka dan Rita yang masih bersedia menjawab pertanyaan dari Bapak. Sama-sama, Pak. Nah, ya, Pak. Sekarang kita lanjut ya, Bapak lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, coba sekarang gantian. Bapak minta Ega. Ega hadir, Ega? Hadir, Pak. Ega coba dibacain, Ega, silakan. Sumber peluang usaha. Yang pertama itu informasi yang diperoleh. Terus yang kedua gagasan orang lain. Yang ketiga konsumen. Yang keempat itu dari diri sendiri. Yang kelima itu dari lingkungan. Dan yang terakhir itu dari perubahan yang terjadi, Iya, Pak. Betul. Terima kasih Ega sudah bersedia membacakan. Ini adalah berbagai macam sumber peluang usaha ya. Ada dari informasi yang diperoleh sampai ke perubahan yang terjadi. Meskipun sumber peluang usaha mungkin lebih banyak lagi. Ya, cuma ini yang Bapak rangkum. Nah, Bapak ingin cerita sedikit ya. Jadi dari sumber peluang usaha informasi yang diperoleh, ada salah satu alumni kita ya di SMK Negeri 9 ini yang menjalankan usahanya dari informasi yang diperoleh. Ya, alumni itu dia menjalankan sebuah bisnis souvenir pernikahan. Ya, di mana dia mendapatkan informasi tersebut dari temennya yang katanya di ASMK itu pasar pagi itu banyak souvenir-souvenir pernikahan yang murah-murah. Nah, akhirnya sampai sekarang dia menjadi sebuah pengusaha souvenir pernikahan. Gitu. Nah, lalu yang kedua ada hobi. Di alumni kita juga waktu itu ada yang hobinya itu fashion. Kalau sekolah tuh maunya dandan pakaiannya nyentrik. Nah, sampai sekarang alumni kita itu memutuskan untuk membuka bisnis hijab. Ya, dan dia menjadi modelnya sendiri. Gitu. Lalu berikutnya ada perubahan kebutuhan seseorang. Ya, perubahan yang terjadi di sini sumber peluang usaha. Ada yang misalkan dia itu memiliki usaha dari perubahan kebutuhan orang lain yang tadinya mungkin belum menikah, sekarang sudah menikah dan memiliki anak, kebutuhannya berbeda. Yang tadinya nggak beli susu, jadi beli susu. Yang tadinya nggak beli apa lagi? Yang tadinya nggak beli pampers, sekarang beli pampers. Gitu. Nah, ini adalah berbagai macam sumber peluang usaha yang kalian nanti yang belum menjalankan usaha bisa dimanfaatkan untuk kalian nanti menjalankan sebuah bisnis ke depannya ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, Bapak mau lanjut nih. Paham nggak kira-kira dari sini semua? Paham, Paham ya? Paham, Pak. Baik, mantap nih anak-anak Bapak pagi-pagi tuh pada fokus, makanya Bapak demen deh kalau ngajar pagi-pagi tuh. Ya, Iya, masih pada segar, betul. Yang penting sarapan ya, tapi ya jangan sampai nggak sarapan. Gitu. Ya, baik, Bapak lanjut ya. Oh iya, karena Bapak ada keperluan nih. Jadi Bapak nanti PPT-nya Bapak kirim ke WA grup ya. Ini PPT-nya Bapak kirim ke WA grup. Nanti anak-anak semua silakan dibaca secara mendalam, secara pribadi dibaca sendiri ya. Karena bosen juga ngeliat Bapak menjelaskan terus ya, nanti kalian ngantuk. Ya, lebih baik nanti Bapak kirimin ke WA, anak-anak semua nanti dibaca. Tapi dibaca ya, jangan sampai diliatin doang. Dibaca PPT-nya dengan baik. Baik, Pak. Ya. Oke, sudah Bapak kirim. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak terkait materi-materi yang ada di PPT Bapak tuh? Pak, saya mau tanya nih, Pak. Bang Barka sudah baca ya? Iya, barusan saya langsung buka WA, langsung baca ininya. Ya, silakan Barka. Ini ada apa nih, SWOT itu apa sih, Pak? Iya, SWOT itu Sama peluang itu adalah apa? Iya, terima kasih Barka atas pertanyaannya. SWOT itu adalah salah satu pendekatan ya cara untuk kita melakukan analisis peluang usaha di sebuah lingkungan kita gitu. Nanti SWOT itu kan ada apa aja? S itu apa Barka? Strength, ya. W-nya itu apa Barka? Ya, Pak. W-nya apa? Weakness, Pak. Weakness, Pak. O-nya itu apa? Devi bantu. Saya lupa lagi, Pak. Opportunity, betul Devi. Dan T-nya apa? Treat, Pak. Nah, bagus sekali Devi dan Yopik. Ya, jadi strength itu ada kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat itu ancaman. Jadi nanti dengan kita melakukan analisis SWOT ini, usaha yang akan kita jalankan nanti akan berjalan dengan baik, dengan matang, sehingga usaha kita nanti berjalan dengan sesuai tujuan yang kita inginkan. Seperti itu. Tujuannya apa sih nantinya? Mendapatkan apa? Mendapatkan Keuntungan, Pak. Keuntungan, betul. Bukan mendapatkan jodoh ya, bukan. Mendapatkan keuntungan. Seperti itu ya. Ya baik, anak-anak sekalian. Berhubungan tadi dengan pertanyaan dari Barka mengenai analisis SWOT, maka Bapak ingin memberikan penugasan nih. Tadi kita di awal sudah menonton ya video dari Kota Tua. Nah, sekarang Bapak beri penugasan kepada anak-anak sekalian untuk melakukan yang menganalisis kira-kira peluang usaha apa yang dapat anak-anak temukan setelah kawasan Kota Tua direvitalisasi. Nah, kira-kira nanti kalian berpikir ya, dari video tersebut kira-kira peluang usaha apa ya yang kita bakal temukan di sana. Nah, Bapak nanti minta anak-anak sekalian membuat analisis SWOT-nya terhadap Kota Tua. Kenapa Kota Tua menjadi pusat, menjadi tempat yang layak untuk kita memikirkan ide peluang usaha di sana. Ya, silakan dicek LKPD-nya, LKPD yang kedua ya, dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya juga sudah Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya. Silakan berdiskusi dengan teman anggota kelompoknya masing-masing. Ya, Bapak beri waktu ya, silakan ya. Ya, baik. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Baik. Pak. Sepertinya Devi sudah ngirim ya di grup WA ya. Nih Bapak sudah download nih. Nah, Ya, coba Pak, Devi. saya kirim. Coba Devi dibacain nih hasil dari diskusi kelompoknya mengenai analisis SWOT kawasan Kota Tua untuk membuka sebuah usaha. Coba Devi silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, di sini analisis SWOT dari kawasan Kota Tua yang kami dapatkan untuk usaha adalah yang pertama strength atau kekuatan. Harga tiket masuk ke tempat wisatanya murah. Jadi kita bisa menarik banyak pengunjung ke Kota Tua. Lalu yang kedua kelemahan, parkir kendaraannya yang cukup sulit dan jauh. Karena parkirnya jauh, kadang sebagai pengunjung agak malas juga ya untuk cari-cari tempat parkir. Betul. Lalu peluangnya adalah
Yang pertama, rampungnya berbagai macam transportasi ke Kota Tua. Yang kedua, pendekatan dengan ODTW yang bervariatif. Ya. Nah, untuk yang pertama ini banyak transportasi kalau kita males bawa kendaraan karena parkir cukup jauh, jadi kita bisa naik Transjakarta dan yang lainnya. Lalu ancamannya ada tindak premanisme. Serem juga karena di Kota Tua. Terima Betul, kasih Devi. Pak, sekian. Ya, terima kasih Devi atas penyampaian dari hasil diskusi kelompoknya mengenai analisis SWOT kawasan Kota Tua sehingga Kota Tua nantinya bisa kita jadikan tempat untuk memikirkan peluang usaha di sana. Ya, oh ya Bapak lupa nih. Nanti untuk menunjang kalian menganalisis kawasan Kota Tua dan menentukan usaha apa yang akan kalian jalankan nantinya, kalian bisa sambil men-scan ya, di-scan QR-nya yang Bapak berikan ini di PPT untuk kalian eksplorasi kawasan Kota Tua menggunakan Google Maps ya. Nanti kalian bisa ngelihat tuh, oh kira-kira di daerah sini nih kita akan membuka usaha. Oh kira-kira pada saat keramaian ini nih kita bisa menawarkan produk kita. Ya, sudah kan ya? Sudah di-scan, sudah dicek, sudah melakukan virtual visit? Sudah. Sudah ya? Ya barangkali anak-anak Bapak nih ada yang belum pernah gitu ke Kota Tua, jadinya seperti apa ya Kota Tua ya? Jadinya kalian silakan ya mengeksplorasi kawasan Kota Tua melalui Google Maps yang Bapak berikan. Nah, udah. Selanjutnya setelah kalian melakukan eksplorasi daerah Kota Tua menggunakan Google Maps, dan kalian sudah melakukan juga analisis SWOT kawasan Kota Tua yang tadi disampaikan oleh kelompok Devi. Selanjutnya Bapak minta kalian itu menentukan kira-kira usaha apa yang akan kalian jalankan, yang akan kalian eksekusi. Dan yang menurut kalian ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika kelompok kalian menjalankannya di kawasan Kota Tua. Ya silakan ditentukan usahanya apa, dan silakan sekaligus dianalisis SWOT. Kira-kira produk usaha kalian itu kelebihannya apa sih dibandingkan produk atau usaha kompetitor lain? Kelemahannya apa? Hingga ke ancamannya untuk usaha kalian di Kota Tua apa? Ya silakan. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Silakan. Ya sambil Bapak bacain juga nih, kelompok Gary juga sudah kirim ya hasil analisis SWOT Kota Tuanya. Ya strength-nya yaitu banyak bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi kata kelompoknya Gary. Weakness-nya lampu penerangan yang kurang di malam hari katanya kelompok Gary itu. Lalu peluang opportunity-nya banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung. Betul sekali Gary. Dan threat atau ancamannya wisatawan yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ya betul. Gary sama Yopik kan ya, berdua ya, kelompoknya ya? Ya, betul Pak. Ya, terima kasih kelompok Gary dan Yopik yang sudah menyampaikan hasil analisis SWOT-nya. Nah, ini juga Bapak sudah download nih. Oh, kelompok Devi lagi ternyata. Kelompok Devi sudah menentukan usahanya yaitu sewa sepeda katanya. Coba Devi dibacakan lagi, Devi. Ya Pak, jadi kelompok kami memilih produk usaha sewa sepeda dengan mempertimbangkan kekuatannya karena model sepeda ini di kawasan Kota Tua kan bervariasi ya Pak. Ya, jadi bisa mendapatkan peluang atau kesempatan yang lebih besar karena modelnya bervariasi. Kemudian, tetapi ada kelemahan nih Pak, harganya relatif mahal untuk wisatawan gitu karena harga sepedanya juga lumayan ya Pak. Jadi tarif sewa sepedanya juga lumayan mahal. Itu jadi kelemahan dari kelompok kami. Kemudian peluang. Banyaknya wisatawan yang ingin mengeksplor kawasan Kota Tua lalu diabadikan. Nah, karena Kota Tua ini pengunjungnya banyak dan semuanya mau keliling-keliling Kota Tua, tapi capek ya Pak kalau jalan kaki, makanya pakai sepeda. Nah, itu bisa jadi peluang untuk sewa sepeda. Iya, betul. Iya, tapi juga ada ancamannya nih Pak. Konsumen yang tidak tepat waktu mengembalikan sepeda. Nanti itu bisa menghambat konsumen yang selanjutnya. Baik, terima kasih Devi dan teman-teman. Give applause dulu ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Devi. Iya. Selanjutnya, setelah anak-anak sekalian melakukan
analisis SWOT terhadap kota tua, lalu menentukan usaha apa yang anak-anak akan jalankan di kota tua. Nah, Bapak nanti akan memberikan link Google Form yang isinya adalah perencanaan produk usaha yang akan kalian jalankan. Nanti ini linknya sudah Bapak kirim ke grup, ya, ke grup WA. Silakan masing-masing kelompok mengisi ya. Di antaranya ada pertanyaan, kenapa kalian memilih usaha tersebut, alasannya apa, sampai ke nama usaha atau merek dagangnya apa nantinya. Nah, misalkan tadi sewa sepeda, kira-kira namanya apa? Sepedahan yuk, misalkan begitu. Ya, silakan diisi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, baik, anak-anak sekalian, kira-kira tadi ada yang bisa nggak menyebutkan apa hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, coba. Peluang usaha di kota tua, Pak. Peluang usaha di kota tua, betul. Jadi ada analisis SWOT juga ya. Ada sumber peluang usaha. Ada apa lagi? Ciri-ciri peluang usaha. Ciri yang peluang baik. usaha yang baik. Devi luar biasa, sangat aktif hari ini. Bapak beri bintang 5 kepada Devi. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Bapak kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Silakan ya dipimpin doa. Barkah untuk penutup. Boleh Pak, boleh Pak. Ya. Ya teman-teman, setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Selamat Ya, pagi Pak. semuanya. Pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Bowo dan Pak Asep. Lagi pada ceria lagi semuanya. Iya. Mantap. Bapaknya semangat. Semangat. Jadi enak. Moodnya muncul. Itu gara-gara belum makan pisang, Pak. Betul Tapi Pak. kalau Belum Bapak sarapan pagi kebagian ini Pak. siang, udah cilaka. Kalau Bapak kebagian siang, cilaka Pak Asep pagi. Lapar, nyahayang nyemil, nyahayang itu. Wah, udah konsentrasi biata. Ya, Panggi ya. Betul, Milik. Pak. Baik, Pak Anggi tadi mulai jam 7:15. Benar nggak Pak Barkah? Iya Pak. Selesai jam 7:45. 7.45. Jadi Pas sih Pak. hebat ya, tuh Latin pas lagi. Bu Ratu mandi dulu, Bu Ratu. Komentarnya apa ya? Udah lagi semangat kayak gini. Enak tidurnya, udah. Alhamdulillah Sampai malam olahraga. hujan jadi enak tidur. Oh, kurang enak sebenarnya kalau tidur sendiri mah ya. Ya, tetap enak. Alhamdulillah. Bu Arin langsung komen. Bapak ini masih di Ya. Tasik? Di Tasik ya. Aku mabok ke Tasik ternyata. Hai, malu-maluin. Kenapa Pak? Untung nggak tahu. Yang nyetirnya nggak tahu. Sayanya lagi tidak. Ya, untung aja tidak di depan mereka. Oke, komentarnya apa sih ya? Udah tinggal konsistensi aja gitu. Kalau saya sih konsistensi, nanti kan Bapak udah bagus tuh jelasin ya semuanya. Kalau di penayangan kan lucu, memang bikin hiburan ya Bu Arin ya. Lihat nggak ada kumis Pak Anggi sama itu dulu peletnya nggak pakai kumis waktu pacaran. Itu Pak Anggi waktu berapa tahun Pak Anggi? Itu SMA Bu. SMA. Terus semenjak ada kumis setelah nikah. Waktu kuliah udah ada kumisnya Pak. Dari kuliah. Cuma Jadi tipis. waktu nggak ada kumis Pak Anggi mah nggak dapet cewek, susah. Tapi udah dapat kumis, banyak yang datang, alhamdulillah jadian gitu. Ya, dari
saya dari pematerian cukup ya Pak. Dari saya mungkin langkah lebih bagusnya lagi ketika nanti PowerPoint-nya dibagusin lagi gitu. Pertama nanti misalnya kayak kemarin Ibu Sophie, Ibu Rizka yang suka lihat terus di Shopee, bisa Ibu Rizka ya. Semua diulik, semua belanja di Shopee ya Bu ya. Identitas Pak Anggi juga nggak terlalu nampak gitu. Nggak harus nggak matching kayak gitu. Jadi ada sedikit sentuhan lagi sedikit di PowerPoint kayak gitu. Nah, terus kemudian juga karena waktunya memang bisa apa ya udah memanfaatkan waktu dengan tepat ya, nggak bisa melihat materi secara mendalam, kita nggak bisa lah, tetapi tuntutan dari awal sampai ke akhir sudah nampak. Terus Bapak tepuk malam udah ada, tepuk malam diem, harusnya tidur gitu. Tepuk malam kayak gitu, itu mudah-mudahan orisinal dari Bapak sendiri ya Pak Anggi ya. Jadi ciptaan Bapak sendiri gitu, bukan yang nggak apa-apa kayak gitu, terus menciptakan kayak gitu Pak, apa yang jadi yang jadi inspirasi Bapak, kreativitas Bapak dimunculkan. Kemudian juga tadi Bapak juga udah melihat bahwa peserta didik Bapak, siswa Bapak ada di Zoom ya Pak ya, bukan di kelas, jadi menyesuaikan dengan gitu. Udah absen semua, udah oke, materi, terus ada tugas, tapi ya kayak gitu Bapak Ibu, yang penting runtutan kegiatan yang 3 utama itu terpenuhi. Itu dari saya. Nanti Pak Asep akan melihat kekonsistenan dengan RPP ya Pak Asep ya, yang telah disusun supaya nanti menjadi lengkap. Mangga Pak Asep. Ya, aplaus dulu atuh. Ke Pak Anggi, hebat. Ya, Pak Anggi, bagus. Saya lihat runtutan kegiatan dari awal sampai akhir tertata rapi, pengorganisasian kegiatan juga bagus, pembukaan juga bagus, penutup juga bagus. Ya, ya semua berjalan lah, semua berjalan. Saya aplaus nilai. Ya, kan. Mantap. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terus tadi pas pada saat penampilan video, gimana kalau misalnya pas penjelasannya itu jangan bertabrakan dengan paparan yang ada di video gitu. Kan video juga lagi ngomong, terus kita juga ngomong, jadi tabrakan gitu. Jadi konsentrasi anak juga jadi buyar. Berarti di pause dulu ya Pak Asep ya? Ya bisa di pause atau pas ada senggat tidak ada paparan kita ngomong gitu. Baik, terima kasih Pak Asep. Ya secara umum bagus dah Pak. Kalau dilihat dari materi ya tersampaikan semua lah gitu. Dengan RPP Pak Asep udah konsisten sudah juga. saya Alhamdulillah. Jadi Tuh saya kan langsung makan pisang. Jadi saya pas itu Pak Agi memaparkan, saya juga lihat RPP-nya gitu. RPP, ya, alhamdulillah. Jadi runtun semua, ya selesai semua. Alhamdulillah. Memang hari lakinya Pak Anggi nih, Masya Kaget Pak, pertama-tama Pak kaget. Kaget ya, tapi ya justru yang bagus juga Pak Anggi, ketika Pak Anggi beda device yaitu menggunakan Zoom, Bapak lebih siap juga gitu, nggak ruas deh gitu ya kan, kebanyakan biasa di Meet terus Pak Agus Bu Arin harusnya sekolah bisa lebih tampil, bisa kayak saya ada video bisa apa, kenapa tidak dioptimalkan? Nggak punya ya, foto Bu Arin lagi ngajar kayak apa kayak ya gitu. Pak Asep bisa lanjut ya? Bisa Pak, udah 40 menit. Nanti
sebelum kita lanjut yang kedua, ada pertanyaan dulu. Pak, kalau seandainya waktu